5 depan mata dengan charge booster ya. Tapi sayang sekali. Dia bakal cepat tarik dulu dan Gare udah kebaca. Karena ada Sam 13. Langsung komenkan ke arah sebelah kanan. Fokuskan ke arah sebelah kanan. Masih ada global yang cukup tebal. Tapi dari Onyx Olympus bakal terpojok sama Circle. Yang semakin sakit. Coba di grup lagi. Masuk ke dalam zona. Depan ada Champion of Free Fire Piala Presiden Esports 2022 adalah EVOS Divine. nantinya ke arah mana Circle itu bakal seru banget. Karena kebetulan Blue Zone ada Santa Katarina Witch. Itu nguntungin banget JRC. Ingat, JRC tadi sempet datengin ke arah tim OP Griffin di Stone Ridge. Apakah bakal diulang, Julia? Aduh, ini bakal terulang sih harusnya. Tapi kalau yang menarik kita lihat ini RRQ tadi bertemu dengan First Riders. Walaupun yang kita tahu First Riders sudah lama nggak main ke Refinery ya. Karena dia juga cukup respect terhadap tim-tim yang turun di Refinery yaitu RRQ dan Galaxio. Tapi kita lihat First Blood presented by BCA yaitu RRQ yang harus kehilangan satu orang temannya. Tapi masih sempat dihidupkan kembali itu oleh First Rider Eclipse ya nampaknya. Dan kita lihat kali ini First Rider Eclipse langsung fokus ke arah common post untuk melakukan looting. Kemudian ketika sudah mendapatkan satu kill, itu mereka merasa cukup. Oke, ini buat early game cukup banget buat kita satu kill. Udah kita reset langsung kita lakukan looting biar perbekalan kita cukup masuk ke arah mid game nantinya. Iya, itu bakal jadi sebuah big deal ya. Karena biar gimana, comment post, oke, tempatnya tidak seluas itu. Tapi banyak banget komponnya, banyak banget kesempatan untuk lu manfaatkan momentum. Ada revival system juga, ada vending machine juga. Dan itu bakal menjadi berpengaruh banget. Dan ketika Onyx Olympus dapetin Consilal, ini bakal mempunyai gameplay yang berbeda. Karena kita ingat, nggak ada kontendernya di Consilal. Yang main turun ke Consilal itu nggak lolos sayangnya. Gitu, makanya nggak seseru itu Consilal. Tapi kita bisa lihat EVOS di strand ini karena UAV Drone. Presented by BCA, Survivors. Dan lu bisa lihat gimana akhirnya EVOS Divine di sini nggak yang namanya dapat gesekan di awal. Sebuah advantage yang harus dimanfaatkan, harus dimaksimalkan dengan sebaik mungkin di sisa match terakhir ini, Julia. Betul, di sisa match terakhir ini tinggal 2 round lagi loh, Betul, Pak. 2 round lagi ini benar-benar harus darah penghabisan dikeluarkan. Tapi mengingat tentang ini 2 round terakhir, udah lumayan sepi, 48 orang masih hidup. Gue yakin tadi satu orang dari RRQ yang terpick off juga nggak sengaja karena mereka ketemu aja saling pas-pasan. Karena kalau kita melihat sampai menit ketiga belum ada jibaku yang terjadi lagi. Itu menandakan bahwa mereka menghargai 2 round terakhir. Saling bermain aman karena kita nggak tahu di 2 round terakhir ini apakah tim-tim dari posisi terbawah akan melakukan permainan tabrak gaming karena mereka udah yakin gak akan lolos. Itu bisa menjadi sebuah bahasan yang menarik. Tapi lebih menarik lagi Survivors. Kalau kalian sambil nunggu perang, sambil nobar PP, sambil order Grab dong. Karena diskonnya ini sampai 50% Survivors. Jadi langsung aja gunakan promonya di grb.tel/PPE. Atau kalau males ke website bisa langsung scan barcode yang ada di bawah kanan sana Survivors. Betul. Sekarang juga ya, jangan lupa. Dan gue penasaran banget sih, akan seperti apa petting rotasi dari EVOS Divine. Terus juga akan seperti apa petting rotasi dari Onyx Olympus dan juga JRC. Karena kalau ngomongin map atas, map utara, dan juga map timur, itu selalu menarik untuk dibahas. Apalagi kalau Circle narik lagi ke Refinery kayak tadi, Julia. Yes, benar. Kalau narik ke Refinery itu paling males tau gak sih lo? Karena ada yang di atas, ada yang di bawah gitu kan. Siapa tahu kalau yang di bawahnya perang, yang di atas tiba-tiba medkitan doang. Itu udah paling males tuh kalau Circle lainnya di Refinery. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang Refinery sendiri, kali ini juga masih ditempati dengan RRQ dengan cukup aman. Tapi kalau yang masalahnya kalau lu di Refinery di panggung terus circle-nya nggak di sana, PR. Lu harus tahu kapan turunnya gitu kan biar gak ketinggalan atau nggak diculik sama yang di bawah gitu. Karena kalau lu turun itu udah pasti yang dari atas yang nggak siap tembak, yang di bawah yang udah lebih siap tembak. Yes, dan kalau ngomongin di bawah ini juga seperti biasa Allen of God bakal bermain default. Allen of God bakal bermain default dari The Maze. Dia pelan-pelan lewat hanggar ini, habis itu pelan-pelan naik ke atas ke panggung kematian sambil nunggu. Dan juga make sure area atas refinery-nya itu bakal dihuni sama apa enggak. Karena biasanya 1-2 orang dari RRQ itu bakal nge-scout ke area tersebut. Dan kebetulan untuk saat ini Allen of God secara timing ini udah on point banget. Dia udah bisa secure itu tanpa harus merasakan distraksi dari arah Foundation. Karena Foundation kita tahu bakal ada tadi teman-teman dari Rosugo Academy. Dan juga Madura Prime ada di area bawah. Tapi kita lihat Eko. Ini Eko lagi nyisirin menuju ke arah bawah. Setelah dia selesai di arah confinement-nya. Dan Galaxio juga punya tempo yang menurut gue cukup cepat. Demikian dengan JRC. Karena JRC kalau ngomongin Santa Katarina dengan Blue Zone-nya. Perbekalan mereka udah banyak banget. Lu bisa lihat helm 3 medkit.
juga 9. Glue Wall ada 8. Wah, fat Fast banget. juga udah level 3 Julia. Wah, ini fat banget ya dari GRC. Tentunya mereka harusnya lebih siap lagi dalam segi peperangannya. Dan di sisi lain ada Rosugo Academy yang tadi sempat tertatih-tatih di map Purgatory gitu kan. Dan juga di Bermuda. Sayang sekali, tapi kalau Refinery gue yakin mereka juga akan bermain lebih objektif. Mengingat kalah hari map kecil, kita lihat mereka udah di dalam circle juga. Nggak bermain di luar circle. Sementara Refinery nampaknya akan sedikit bertumpahan darah karena Sueb di arah atas itu udah mulai ngasih informasi harusnya ke teman-temannya bahwa di seberang ada teman-teman di tim Ararki Kazu. Begitu pula Ararki Kazu sudah menerima adanya informasi bahwa di Refinery ada tim Galaxio ternyata yang sudah bersiap untuk melakukan serangan. Menggunakan grapple hook langsung naik dari seorang Pac-Man mencari keberadaan dari seorang Sueb. Karena nggak jarang ada orang di sana. Waduh. Ini sebenarnya jadi tantangan tersendiri untuk Galaxio. Karena ketika lu ada di atas, itu lo nggak boleh sampai tumbang. Apalagi kalau perhatiin ternyata maybe-nya udah jatuh knockdown juga di sana. Bakal langsung dihabisin begitu aja. Dan Pac-Man feel to death di sana. Mencoba menolong maybe tapi malah menjadi senjata makan tuan. Layaknya bumerang kali ini. So, Galaxio saat ini lagi diuntungkan banget. Sueb bisa selalu diandalkan oleh Galaxio di momen-momen seperti ini. Tapi sekarang tinggal gimana Robot Racer dan sang kapten Legalot untuk menghandle momentum-momentum sulit. Lagi kalah jumlah. Oke, agak sempat fall damage. Tapi di bawah ada sang kapten langsung kena delay animation. Udah bakal coba langsung di cover dari arah atas. Tapi tentunya dari kapten. Bakal tinggal dia bakal coba langsung cetokin correction grenade sampai ada. Sang kapten udah mulai keteteran. Ter-knockdown. Sueb bisa benar-benar menjadi mimpi buruk untuk RRQ Kazu kali ini Julia. Aduh, tapi sayang sekali ya tadi peperangan yang terjadi antara Legalot gitu kan itu memang groundingnya nggak enak banget gitu. Itu di tebing sekecil itu. Betul. Gitu dengan adanya glue wall. Beberapa utility seperti granat gitu. Terus juga corrosion grenade itu udah dikeluarkan. Tapi menurut gue dengan jarak yang mereka saling terhalang glue wall doang emang sulit banget. Gak ada jalan lain selain lu tembak aja glue wallnya kalau mau ya. Tapi memang kalau lu tembak glue wallnya nanti resource pelurunya yang malah kebuang. Harus reload gitu kan. Meleset banget sih. RRQ match 9 meleset banget. Karena sisa Razor. Razornya udah kebaca sama Sueb. Dan ini mungkin dikit lagi RRQ bakal tumbang di peringkat ke-12. And that's it. That's it. RRQ Kazu harus ditumbangkan di kandangnya sendiri. Di rumahnya sendiri Refinery, which is ini benar-benar tidak umum. Teman-teman Survivors dan kita bakal lihat Madura Prime akan tetap memantapkan pantauannya ke arah Rosugo Academy. Di mana satu orang di sana sudah ditumbangkan oleh Amora dan kawan-kawan. Dan lemparan Glue Melter juga ditujukan ke arah bawah. Azura sudah terlihat. Ridwan ada di balik Glue Wall. Bakal coba langsung maju regroup ke arah seorang Azura. Dari belakang ada Ronald mencoba memberikan upaya cover dan Amora masih bisa regroup juga dengan memberikan double Glue Wall untuk bertahan. Tiba-tiba Ridwan maju ke depan dengan dia punya Max Weapon berhasil dieksekusi oleh Ospora dengan sisa 3 health point-nya aja. Tapi sayangnya Ospora bakal jatuh, bakal dieksekusi oleh 2 orang sekaligus dari arah Rosugo. Ronald masih ada, bisa dimanfaatkan dan ini ternyata malah menjadi mimpi buruk. Tapi tetap menjadi resiko yang besar sebenarnya untuk Madura Prime, Julian. Aduh, ini resiko yang sangat besar, gue setuju banget. Tapi dari Rosugo yang sudah diambil satu persatu memang gak ada jalan lain selain merelakan ke arah teman-teman dari Madura Prime. Tapi di double kill kita saksikan presented by Samsung Galaxy A Series 5G. Sementara dari Madura Prime kali ini coba untuk membagi vision ke arah yang lain. Karena kita lihat juga circle-nya sudah mulai mengerucut lagi. Dan ini membuat tim-tim yang masih berada di luar circle mau gak mau harus segera melakukan rotasi ke next checkpoint mereka. Tapi kita lihat dari GRC coba untuk menahan pergerakan daripada tim OP Griffin nampaknya. Dimana dari seorang Calvin sudah mulai terlihat beberapa itu namanya masuk tapi ada Skylar yang miss. Skylar yang miss. Nggak, itu kejauhan juga Julia. Jaraknya agak jauh, agak nggak efektif. Tapi biar bagaimanapun peluru dari Lip. Gini ya gue kasih tau ya. Scar emang lagi di buff. Tapi kalau Scar dari jarak segini sih udah nggak umum banget. Random bulletnya bener-bener akurat menuju ke arah Kelvin. Dan itu bakal jadi bahaya banget. Tapi nggak kalah bahayanya juga perlawanan yang terjadi dari Galaxio. Yang udah berhasil nge-retake compound-nya RRQ Kazu, Julia. Aduh, sudah ter-retake ternyata compound dari RRQ Kazu kali ini. Harus membuat RRQ Kazu memutar otak kembali. Tapi OP Griffin kali ini menempati satu tempat yang nampaknya agak sedikit aman untuk sementara waktu. Karena kalau kita lihat Refinery udah ramai banget dari drone yang kita lihat gitu kan. Nah sekarang PR-nya OP Griffin ini gimana caranya mereka mau naik kah atau mau muter kah? Karena kalau mereka naik mereka harus siap ngadepin tim-tim yang udah ada di arah atas gitu. Dan bahkan GRC pun sudah menotis ada pergerakan daripada tim teman-teman OP Griffin itu sendiri yaitu Rama dan kawan-kawan. Ini bakal menjadi PR yang cukup berat kecuali mereka mau langsung all in, langsung diras begitu saja. Namun Lem dengan
pelontar di tangannya, terbaca terlebih dahulu pergerakannya Surya. Tersisa sedikit banget all point-nya, tapi Opi Griffin kali ini dari seorang Res 16 dengan Max 7-nya. Surya mengurung diri menggunakan wall, menjalankan dirinya dan sayang sekali harus di-finishing di posisi ke-11 GRC Aphrodite. Sayang sekali GRC juga meleset. Arariku Kazu meleset. GRC meleset ini apa-apaan. Match terakhir yang tidak terduga-duga. Dan Galaxio justru malah mendapatkan momentumnya perlahan pasti. Bahkan Ahnaf berhasil meledakkan Rama di sana. Dengan satu ledakan granatnya jebeng. Udah agak buntu. Mau coba tarik posisi aman dulu sambil mengumpul medical kit harusnya. Oke, nice. Masih dapat momennya dan replay. Presented by Koda Shop Survivors. Kita bisa lihat gimana pecah perang dari arah GRC ini malah menjadi buruk sekali untuk GRC yang sebenarnya masih harus keep up secara leaderboard, apalagi dia sebenarnya masih punya kesempatan untuk membayang-bayangi EVOS Divine. Ini semuanya jadi semakin blur secara leaderboard. Tidak jelas, tidak tahu dengan pasti siapa, tapi kita tahu dengan pasti Onyx Olympus bakal diatakin sama Ses. Rey udah jatuh di sana, bakal coba langsung diano oleh seorang Galdu. Bara berhasil dapetin Gare dan masih bisa di revive dulu Gare, tapi nggak ada waktu sepertinya, bakal coba langsung dobrak begitu saja sampai era sambil dobrak sambil revive dulu dong. Dan Jojo di sisi lain berhasil diculik oleh seorang Dut, di mana Lord berhasil dapetin outslide juga Julia. Waduh, ada satu orang yang dapatkan Tayo pun menjadi target selanjutnya, tapi masih mampu memberikan serangan balasan. Ruang gerak yang agak sedikit terbatas. Semua jalan masuk ditutup oleh seorang Tayo, tapi Sayang sekali. harus disayangkan di posisi ke-10. Sementara Onyx Olympus gak sampai di sana aja karena Eko Esports sudah mulai melihat ke arah mereka. Serangan balasan dari Onyx Olympus coba dilontarkan ke arah atas. Namun apakah tidak begitu efektif karena itu adalah off angle yang sulit banget buat dilihat. Itu jadi blind spot buat Onyx Olympus. Tinggi banget soalnya Pak. Tinggi banget dan kebetulan Eko dari tadi permainannya secara compounding emang objektif, tapi Amora ngapain tuh ngelempar grenade kayak gitu ya maksudnya ya. Untung nggak langsung di abuse sama teman-teman Ellen of God, tapi Ellen of God berbahaya banget. Jafra di sana berhasil dapetin suara, begitu juga dengan Amora berhasil dapetin Azriel. Diambil sana, Posporanya udah sisa 3. Tapi Ellen of God juga masih harus punya PR untuk revive Azriel. Untuknya udah, dan Recklin juga ternyata dimabet sama EVOS Divine. Apakah iya hari ini harinya EVOS Divine? Waduh, kalau lihat ini foundation benar-benar ramai banget ya. Di foundationnya banget ada Ion Ngapka sama Dra Prime. Dan kita lihat ini, aduh Rosuko, ada burung-burung berterbangan dibiarkan begitu saja lewat. Galaxio kali ini dalam posisi yang sedikit terancam. Karena EVOS Divine sudah mulai menyadari keberadaan mereka. Udah mulai di-spam peluru oleh seorang Abax yang berada di atas genteng. Vision lebih luas lagi karena bahwa Galaxio nggak bisa kemana-mana, hati-hati. Lewat dikit, kepala hilang. Tapi ternyata masih sempat buat diantisipasi. Beberapa glowal dari papan menutup pintu-pintu yang masuk ada di dalam, tapi di sisi lain Lord. Nggak udah berhasil mendapatkan satu orang. What a nice move dari seorang Lord. Di arah atas juga kita lihat ada satu orang lagi yang berhasil didapatkan di sisi lain. Abax berhasil mendapatkan seorang Asura, tapi kita lihat Azriel mampu menjatuhkan seorang Lagos. Galaxio masih dalam tekanan dari EVOS Divine, Ajis Fan. Makin sengit, dan yang perlu dicatat adalah EVOS Divine dapat zona terakhirnya. EVOS Divine dapat momentumnya. Ini bakal jadi peluang besar untuk EVOS Divine. Nggak ada alasan gak buya, karena mereka lagi ada di slow zone. Mereka lagi ada di dalam zona, semua jibaku serangan bakal datang dari arah kiri dan kanan. Dan EVOS akan menjadi satu-satunya tim yang enjoy the show di arah zona seberang. Itu semua bisa terjadi asal Opi Griffin tidak sampai ke arah compoundnya EVOS. Karena kalau sampai itu terjadi, EVOS bakalan perang mau nggak mau sama Opi Griffin. Dan itu bakal dimanfaatkan peluangnya sama Galaxio dari kejauhan. Tapi di saat yang bersamaan, dari Island of God juga harus mikir gimana caranya masuk ke zona selanjutnya, di mana depan persis udah ada dari Galaxio. Bakal coba langsung diajar, Senchokov datang dan Lord bakal langsung buka peluru, tapi bang meledakkan suasana. Lord juga berhasil didapatkan di sana, tapi Azriel adalah bayarannya dari kejauhan Beyond. Langsung mendapatkan Azriel sama mantan tim. Dan Dus ledakan Rama dari Opi Griffin, tapi suka ada di sisi lain barang kau tumbang. Bang juga bakal fokus karena Metzi menurut frame satu tumbang. Masih pelontar juga meledak karena Metzi. Masih dijagain, Metzi udah dapat satu infonya di sana bakalan pelontar. Dar masih bisa diamankan, tapi Azriel datang bagai Bunda masih bisa selamat. Tapi peluru datang dari sebelah kanan, handle dulu dengan duel. Tertindak Jafra, salah satu pick off yang juga cukup mantap untuk EVOS Divine. EVOS Divine juga akhirnya tidak perlu repot-repot karena Galaxio Corpus sudah tumbang, Julia. Waduh, Galaxio Corpus sudah tumbang, bisa kali mati aja, tapi kali ini Res 16 dalam masalah. Seorang diri depan belakang, kiri belakang ada Onyx, ada Eko Esports, dan itu menjadi ayun untuk Opi Griffin. Yes, semakin sengit lagi karena Onyx Olympus masih ada 5 kill. Tapi satu, tapi dibalikin Dutch bakal jatuh knockdown. Berbahaya banget di sini untuk Eko. Dah,
dikageti sama Gare. 2 orang digranatin. Langsung tumbang. Untungnya masih ada 1 orang Kucai. Menyelamatkan temannya. Dapat momentum tapi Gardu gak bakal tinggal diam. Looting sejenak kelihatan 2 orang. Bakal langsung dar. Itu sekarat buat Kucainya. Tinggal dikit lagi Gardu bakal coba kagetin dengan grenade yang bakal ada 1 orang Kucai granat. Masih ada Kocel juga. Masih bisa punya glue yang bagus banget Kocel. Tapi dari Gardu sendiri tergocek sama momentum zona. Tayo bakal follow up. Eko puas di peringkat keempat. Dan sisa 3 tim. Masih ada EVOS dan Eko udah tumbang. Bersama dengan Alien of God yang sisa sendiri aja. Ini benar-benar menjadi momentum untuk EVOS Divine. Ini benar-benar menjadi hari EVOS Divine. Karena lu bisa lihat gak ada alasan untuk gak buya. Lagi-lagi kita bakal lihat dari arah pembagian sebelah kiri dan kanannya semuanya disiplin. Dari Onyx kelihatan Tayo bakal loncat dengan grapple look. Tembakin terus. Gare kelihatan dari sebelah kanan. Bakal ditatakin. 05 depan mata dengan charge booster ya. Tapi sayang sekali. Dia bakal coba tarik dulu. Dan Gare udah kebaca. Karena ada Sam 13. Langsung komenkan ke arah sebelah kanan. Fokuskan ke arah sebelah kanan. Masih ada glue yang cukup tebal. Tapi dari Onyx Olympus bakal terpojok sama Circle. Yang semakin sakit. Coba di grup lagi. Masuk ke dalam zona. Depan ada Abang. Tiba-tiba kaget. Walaupun bayarannya ada Sam 13. Sam 13 masih bisa di-handle. Tapi sekarang Bio datang. Onyx Olympus tumbang. Sisa 1, EVOS Divine. Lord berhasil dapetin 1 orang, tapi dikejar 2 orang bahkan. Sapphire Lord yang menjadi Lord Survivor, 1 lawan 2. Bakal kali ini menjadi momen clutch play untuk Lord. Karena ada Beyond dan juga Sam 13. Ternyata Hasta La Pesta, EVOS Divine. Gila! EVOS Divine! Thanks to EVOS Divine. EVOS Divine. EVOS Divine. Luar biasa. Enggak, aduh. Gokil. Tapi kita perlu... Udah siap, oke langsung aja Kareza. Inilah the champion of Free Fire Piala Presiden Esports 2022 adalah EVOS Divine. Ini dia EVOS Divine menjadi pemenang di Piala Presiden Esports 2022 Free Fire. Kepada EVOS Divine dipersilakan untuk ke atas panggung untuk mengangkat pialanya. Iya, sekali lagi kepada teman-teman EVOS Divine dipersilakan untuk langsung menuju ke arah trofi. Untuk langsung diangkat aja trofinya. Yap, dan ini dia. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk EVOS Divine. Oke. Dan ini dia. The champion of Free Fire Piala Presiden Esports 2022, EVOS Divine. Ya, seperti yang kita lihat setelah perjalanan panjang, EVOS Divine berhasil menjadi juara di Piala Presiden Esports 2022 Free Fire. Dan sekarang pastinya kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan player EVOS Divine. Oke. Congratulations Halo, EVOS guys. Divine. Boleh diambil dong, trofinya diambil, kita maju ke depan yuk. Dipegang aja pialanya. Kita agak maju ke depan sedikit. Maju ke depan sedikit. Aduh. Widih. Oke, tapi sebelum itu Kak Reza, Yes. teman-teman EVOS garis keras, kita dengerin dulu ya, kita ngobrol-ngobrol dulu nggak apa-apa ya. Oke. Silakan Kak Reza, mau Ini ditanya udah nggak? perjalanan panjang. Sampai akhirnya piala pun juga di tangan. Nah ini hadiahnya mau diapain coba? Dipajang. Ya, yang bener-bener aja. Hadiahnya mau diapain? Dipajang. Hadiahnya bener dipajang ya. Benar. Benar ya? Pialanya itu yang dipajang dong. Iya, hadiahnya diapain? Hadiahnya dipajang, pialanya dibagi-bagiin. Dibagi-bagi pialanya. Oke, tapi aku pengen nanya ini nih.
Gimana nih setelah perjuangan yang cukup panjang, akhirnya EVORS Divine memenangkan Piala Presiden Esports 2022. Ada nggak sih susah-susahnya apa nih? Ya mungkin perjalanan kita kemarin buruk, tapi sekarang alhamdulillah tryhard kita dari kekalahan kemarin bisa membuahkan hasil yang sekarang. Oke, ini Oke. pertanyaan terakhir ya. Terakhir, aku nanya ya. Oke. Aku nanya Bila. Ini kan di depan kita nih Yes. udah ada EVOS garis keras. Betul. Oke, kira-kira nih dari kalian nih, dari tim para atlet, pengen ngomong apa, pengen Yes. bicara apa? Apa yang pengen untuk- disampaikan apa buat yang pengen EVOS disampaikan garis keras? sama EVOS garis keras? Oh yang ini katanya Kak Reza. Boleh. Hati-hati kecolok. Siapa yang mau ngomong? Ya. Berdua ya. Oke siap nih. Oh iya. Aduh, maaf Halo, ya Tanggi. EVOS garis keras. Halo guys. Jadi gue mau ngomong pertama-tama terima kasih banyak kalian udah dukung kita di day pertama plus juga di day kedua sekarang. Dan gue mau terima kasih banyak juga sama kalian karena kalian udah nemenin kita di FFPM maupun FFML. Dari kita kalah dan sampai kita menang. Dan yang sekarang ini, yang lagi kita rayain ini ya kemenangan buat kita bersama. Thank you semua. Oke sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk EVOS Divine. Oke dipersilakan ya. Untuk EVOS Divine, ya bisa turun dari Yes. atas, dari panggung. Dipersilakan teman-teman untuk bisa langsung ke meja caster. Bisa karena langsung akan ya. ngobrol-ngobrol sama kedua Yes. host kita kebetulan. Betul sekali.